Mana? Belum masuk? Sudah, Bu. Sudah masuk, Mbak. Sudah. Mbak Elvi sudah bisa? Ya, Mbak Elvi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين صدق الله العظيم. Baik, terima kasih kepada Mbak Yuni. Dengan bacaan ayat suci Al-Quran tadi, acara ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga selesainya acara ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita masuk ke acara yang selanjutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Siti Sumiati, SEMSI, yang merupakan dosen pembimbing lapangan kelompok KKN 230. Kepada Ibu Dr. Siti Sumiati, SEMSI, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak MC ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah, sehingga pada siang hari ini alhamdulillah kita diberi kesehatan, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat semuanya yang mungkin tidak bisa kita alhamdulillah. Yang kedua, mari kita bersalawat atas Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat ini adalah salawat yang akan mengantar kita ya menanti syafaatnya Nabi Muhammad pada hari yaumul akhir.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami berterima kasih atas terselenggaranya webinar yang ketiga, ya, webinar series ketiga ini yang dilaksanakan oleh mbak-mbak dan mas-mas KKN tematik Unisula, terutama di kelompok 230. Terima kasih anak-anakku semuanya sudah menggalang, ya, sudah berkoordinasi sampai bisa melaksanakan webinar yang sampai dengan yang ketiga. Setelah webinar 1 mengenai topik dampak COVID terhadap kesehatan, kemudian yang webinar kedua dampak COVID terhadap ekonomi, dan yang ketiga ini adalah dampak COVID-19 terhadap sistem pembelajaran di Indonesia. Saya kira topik-topik yang sangat menarik. Kemudian terutama saya mengucapkan terima kasih atas datangannya kepada Bapak Bambang Sumarwoto, wakil dari SMK Pertiwi Balikpapan, ya Pak. Ya. Selamat datang Bapak di acara webinar pada siang hari ini. Yang mengusung tema mengenai COVID-19 dikaitkan dengan bagaimana proses pembelajaran ya, di Indonesia. Saya kira topik ini merupakan salah satu topik yang sangat update, artinya pengaruh atau dampak dari COVID-19 ini memang menjalar ke semua sektor. Kemarin kita sudah berbicara di sektor kesehatan dan ekonomi, dan sekarang ini kita akan menggali lebih banyak mengenai bagaimana nih pengaruhnya atau bagaimana strategi-strategi kita bahwa suatu goncangan yang berasal dari faktor-faktor kesehatan ini, katakan suatu pandemi itu bisa berpengaruh luasnya dengan model pendidikan, dengan strategi pendidikan, sampai nanti mungkin akan bisa menggali atau berdiskusi lebih lanjut atau mendengarkan arahan dari Bapak Bambang mengenai bagaimana Pak, apakah model-model yang kita laksanakan ini ya dalam 1 tahun, 1,5 tahun ini Pak, ya. Artinya konteksnya adalah outcome-nya untuk anak-anak kita, untuk mahasiswa-mahasiswa, kalau di university berarti untuk mahasiswa-mahasiswa kita dengan model pembelajaran yang mau tidak mau berubah ini, apakah memang kinerja kita menjadi lebih baik. Artinya untuk mahasiswa sendiri, untuk student kita, untuk anak pelajar-pelajar kita, apakah mereka sudah bisa menikmati, ya. Permulanya ada bagaimana proses perubahan itu bisa di smoothing, artinya tidak menjadi kendala lagi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentu kita menjadi lebih jauh lagi mentalitasnya. Kalau kita sudah secara baik sukarela maupun secara terpaksa kita menggunakan model-model daring, mungkin outputnya tentu harapannya memang tidak berbeda jauh dengan pada saat kita menggunakan offline, gitu ya. Nah, mungkin di sana-sini ada kendala-kendala tertentu, terutama nanti mungkin kalau saya lihat dari background Pak Bambang ada dari SMK ya Pak ya, yang mengenai vokasi ya. Artinya beberapa knowledge itu berkaitan dengan soft skill-nya ya Pak, hard skill maupun soft skill-nya. Jadi ini adalah tantangan. Sama seperti di university Pak, kita punya fakultas-fakultas yang memang harus ada semacam lab gitu ya. Misalnya di Fakultas Teknik Sipil, kemudian di teknologi industri dan sebagainya. Saya kira ini juga tantangan tersendiri. Bagaimana outcome dari mahasiswa kita atau murid-murid kita ini bersistem dengan sistem daring ini, tetapi kita pengennya juga atau kualitinya juga tidak kalah begitu ya. Jadi ini mungkin ramuan-ramuan ataupun formula-formulanya nanti akan disampaikan secara detail mungkin Pak Bambang ya. Saya kira ini sangat menarik Pak ya. Jadi nanti kita bisa berdiskusi lanjut. Kami nanti aturkan waktunya monggo sepenuhnya untuk Pak Bambang. Begitu pula untuk partisipan yang ada di webinar seri 3 ini, saya ucapkan terima kasih kedatangannya, bisa mengikuti sampai selesai, dan mudah-mudahan banyak ilmu yang bermanfaat yang akan kita peroleh pada siang hari ini. Demikian pengantar dari kami selaku dosen pembimbing lapangan KKN tematik
Unisula 2021. Kami mengucapkan terima kasih untuk semuanya, kerja keras semuanya, anak-anakku, mbak-mbak, mas-mas yang bergabung dari seluruh Indonesia, tetapi untuk menjadi berada di satu tempat atau satu ruang platform yang sama ini, alhamdulillah ya, bersyukur, terima kasih. Dan seminar webinar 3 ini memang mengakhiri segala aktiviti kegiatan dari kelompok 230 ini ya Mbak, yang secara resmi memang kemarin sudah kita tutup, Iya, Bu. tetapi kita diperbolehkan untuk extend 1 hari gitu ya, karena satu dan lain hal. Jadi matur nuwun rawuh dan silakan training kita lah untuk memberi nulis, memberi ilmu, memberi segala sesuatu yang berkaitan bagaimana di Indonesia terkait dengan dampak COVID-19. Saya kira dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Siti Sumiati SEMSI karena telah berkenan memberikan sambutan pada siang hari ini. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu pembahasan mengenai dampak yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19 terhadap jalannya sistematika penyampaian pembelajaran dalam sektor pendidikan. Materi ini akan disampaikan oleh narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Bambang Sumarwoto SPD MM. Kepada Bapak Bambang Sumarwoto SPD MM, waktu dan tempat kami persilahkan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat pagi, Bu dosen, bersama dengan anak-anakku. Semangatnya yang pagi, Bu. Semangatnya, Pak. Semangatnya pagi. Sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana saat ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk bersilaturahmi bersama-sama dengan Bu dosen yang luar biasa, juga dengan anak-anakku yang generasi muda yang akan menggantikan generasi yang ada di Indonesia yang kita cintai ini. Bu dosen dan juga mahasiswa-mahasiswi dari Universitas yang dibanggakan di wilayah Jawa Tengah, Sultan Agung, Unisula, yang dulu kalau saya pulang sering melewati depannya, karena saya orang Kudus juga, Bun. Jadi sering lewat di depan Unisula juga. Oh iya Pak, sama Kudusnya Pak, saya juga Kudus nih. Oh, saya Kudus Bu, cuma di desa Bu, di Dawe, pas Tugu Oh Dawe. Dawe, ya, saya Sunggingan Pak. Wah, yes. Oh, lelah tonggo Bu. Jadi Bu, salam kenal Bu dosen. Matur suwun kesempatannya bersama anak-anak ini. Cuman saya bablasan sampai di Balikpapan ini. Iya, kok sampai jauh ya Balikpapan. Iya. Cuman nanti Ibu juga ke sini karena Ibu calon ibu kota, Ibu. Ya, baiklah Bapak Ibu dosen bersama mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia. Saat ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan satu pengalaman saya sebagai guru di SMK, yang kebetulan saya diberikan amanah di 2 SMK, SMK Pertiwi Balikpapan dan juga SMK Setiabudi Balikpapan juga. Jadi satunya di Pertiwi banyak ceweknya, kalau yang di SMK Setiabudi karena jurusan teknik jadi full cowok semua. Dari situ ada beberapa hal yang akan saya sharing bersama teman-teman semua, juga Bu dosen, Bu dokter, tentang dampak yang ditimbulkan dari pandemi COVID
terhadap jalannya sistematika penyampaian pembelajaran, kegiatan belajar mengajar di wilayah sektor pendidikan, khususnya SMK yang saya gelutin. Tapi dari sharing-sharing bersama teman-teman yang ada di Balikpapan, juga di luar Balikpapan juga, ada beberapa pengalaman yang mungkin nanti kita bisa sharing dari hal tersebut. Nanti ilmunya kita semuanya akan selalu bertambah, insya Allah seperti itu. Baiklah anak-anakku dan juga Ibu dosen, dari PowerPoint yang ada, yang kita bahas diantaranya adalah metode. Metode atau cara yang dilakukan oleh guru, khususnya di SMK Pertiwi, dan pada umumnya di wilayah Balikpapan, baik SMK negeri maupun SMK swasta. Metode yang kita pakai setelah terjadi pandemi yang kurang lebih tahun kemarin, awalnya bulan Maret, jadi sudah ulang tahun kelihatannya, tapi semoga tidak ulang tahun lagi. Semoga bisa selesai wabah ini hingga kegiatan normal bisa berjalan dengan baik. Di mana atas anjuran arahan dari Kemdikbud bahwasanya kegiatan dilakukan dengan beberapa metode yang nanti akan saya informasikan dan sharing, dilakukan dengan dua hal waktu awalnya, yaitu dengan luring maupun daring di wilayah atau di tempat saya. Adapun metode atau cara yang dilakukan di SMK Pertiwi, khususnya di Balikpapan juga pada umumnya, yaitu pembelajaran KBM dilakukan ada awalnya dari awal dampak dari COVID itu melakukan kegiatan masih istilahnya campur. Ada yang melakukan daring, ada yang luring, ada yang silang. Seminggu daring, seminggu luring. Seperti itu. Lah, yang pertama yang akan kita sharing, metode yang kita lakukan, yang saya terapkan, yang pertama adalah pada saat KBM daring, kita melakukan metode project based learning. Artinya siswa kita berikan arahan, kita berikan tugas, kita berikan project di dalam pembelajarannya. Pertama teori kita akan ulas dan jelaskan juga lewat Zoom, ada juga yang kita lakukan juga lewat Google Meet juga. Memberikan pembelajaran, pengarahan, dan penjelasan lewat situ. Setelah itu memberikan tugas kepada anak-anak siswa. Dari tugas itu, siswa diberikan tanggung jawab melihat pada lingkungan sekitar yang ada di tempat mereka tinggal. Dari situ mereka melakukan observasi. Dari observasi itu dia akan melakukan input di dalam buku tugasnya, mencatat, terus melaporkan dari apa yang dia lakukan, siswa lakukan, baru kita lakukan diskusi berikutnya lewat Google Meet. Kelihatannya untuk yang project based learning ini, dari beberapa guru, kita sharing, kelihatannya sangat efektif untuk siswa-siswa yang memang dari awal kegiatan aktif kemarin, pada saat pembelajaran masih belum ada pandemi, kelihatan antara siswa yang aktif dengan siswa yang kurang tertarik,
dalam pembelajaran daring pun kelihatan. Kelihatannya seperti apa? Yang kemarin pada saat pembelajaran yang masih normal itu aktif, di dalam tugas project based learning pun mereka juga kelihatan aktif, selalu store artinya, store jawaban, selalu bertanya dan lainnya. Tapi di sebagian dari siswa kami juga yang memang di dalam pembelajaran yang normal itu juga mengalami kesulitan juga. Jadi membutuhkan penanganan yang berbeda juga. Makanya kita campur ada yang namanya luring, jadi luar jaringan. Jadi harus bertemu dengan guru di sekolah. Baru kita jelaskan, guru menjelaskan ke siswa, siswa baru paham, baru melanjutkan proyek atau tugas yang dibebankan kepada siswa. Itu yang pertama, project based learning. Yang berikutnya metode daring. Metode daring adalah dalam jaringan, di mana metode ini memang sesuai dengan apa yang terjadi di lingkungan kita, yaitu pada masa pandemi. Di masa pandemi seperti ini, pelajaran dalam jaringan atau online sangat dibutuhkan, cuman memang ada beberapa kendala, nanti akan kita bahas di positif dan negatifnya pembelajaran di masa pandemi seperti ini. Metode daring dalam jaringan yang kita lakukan dari masing-masing guru yang ada di tempat kita, ada yang pakai Zoom, ada yang langsung untuk prakteknya setoran jawaban itu dari penjelasan sebelumnya, terus mereka mengumpulkan tugas, itu dilakukan lewat Google Classroom. Sedangkan yang berikutnya, ketika sudah dalam pembelajaran kemarin sempat mengalami di semesteran itu, kita memakai Google Form juga. Kelihatannya memang efektif untuk pembelajaran daring metode. Berikutnya ada yang menggunakan Google Meet. Hal-hal seperti inilah yang kita lakukan di lingkungan SMK Pertiwi khususnya. Berikutnya yang ketiga, metode luring, luar jaringan, artinya pembelajaran tatap muka atau PTM. Kalau yang daring tadi pembelajaran jarak jauh, PJJ. Pembelajaran luring memang kita lakukan juga dan memang kita fixkan dua-duanya ke tempat kami, kita melakukan daring juga luring, karena yang luring ini kebanyakan dari siswa yang ada beberapa keterbatasan dari segi finance, orang tuanya, keadaan orang tuanya pun banyak yang mengalami kekurangan sehingga tetangga-tetangga atau yang tidak jauh dari sekolah, kita tetap menghadirkan dengan ketentuan protokol kesehatan yang ketat. Kita sudah siapkan di lingkungan kita. Berikutnya, tentang metode blended, artinya blended di mixer, di blender, dicampur tadi. Jadi antara daring sama luring kita lakukan, dari dua-duanya itu bisa kita lakukan, karena kendalanya tadi itu, untuk yang daring, sebagian siswa yang ada di SMK Pertiwi dan juga di SMK seluruh Balikpapan kelihatannya melakukan daring dan sampai saat ini pun masih berjalan daring itu online yang mereka lakukan lewat Zoom, Google Meet, dan lainnya. Dari hal seperti itu, blended artinya dicampur, arti kombinasi antara kegiatan online dan langsung tatap muka, itu ada plus minusnya, di mana siswa ketika bertemu dengan gurunya pada saat pandemi seperti ini, mereka lebih senang dan ada beberapa keluhan yang dikemukakan, diinformasikan dari siswa kepada guru-gurunya. Dari diskusi, dari di rumah orang tuanya yang tidak sesuai dengan harapannya. Nah, itu semua adalah kendala-kendala yang muncul di saat pembelajaran KBM daring. Seperti itu.
Dari 4 metode itu, kita lakukan semua. Dari pembelajaran daring maupun luring, online maupun offline, semua ada positif dan negatifnya. Ada plus minusnya. Untuk itu kita akan membahas untuk yang dampaknya, akibatnya. Akibat positif dari pembelajaran jarak jauh PJJ, tentang positifnya apa sih yang ditimbulkan dari kegiatan KBM untuk level siswa SMK. Yang pertama, untuk positifnya, anak memiliki banyak waktu. Karena anak belajarnya bebas di rumah. Di banyak waktu untuk belajar, untuk mencari ilmu yang lain, wawasan yang lain. Berikutnya, metode belajar bervariasi dibanding anak belajar langsung di kelas selama ini. Jadi metode yang bervariatif itu memberikan anak keleluasan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar di mana dia akan merasa enjoy, merasa nyaman, menerima dan memberikan apa yang dia terima, apa yang dia sudah pahami, memberikan jawaban dan menelaah jawaban serta bertanya pun lebih berani dibanding di kelas yang pada saat itu KBM normal itu. Nah, sekarang ini ketika kita bisa Zoom atau Google Meet, kelihatannya mereka malah lebih leluasa dalam bertanya dan lainnya. Tapi memang untuk kualitasnya memang lebih nyaman mereka langsung berhadapan, yaitu luring, arti langsung di kelas. Yang berikutnya, yang positif berikutnya adalah anak peka atau beradaptasi dengan perubahan yang ada di lingkungannya, baik lingkungan keluarga itu sendiri, keluarga besarnya, maupun lingkungan masyarakatnya. Dan untuk keluar pun mereka akan berpikir, kalau dulu ketika pembelajaran normal, siswa-siswi ketika pulang sekolah atau di luar, orang tuanya terkadang yang bingung. Tapi sekarang orang tuanya bingung juga karena ketika guru memberikan tugas dan lainnya, kadang orang tua belum memahami sampai di situ. Itu juga masalah juga. Tapi positifnya orang tua bisa memantau terus bagi yang mampu dan punya waktu untuk mendampingi anak-anaknya. Dan anak pasti mengeksplor, menggali ilmu, tentu khususnya untuk yang teknologi, dia akan selalu mencari. Kenapa yang lain bisa, teman saya bisa kok saya tidak bisa. Seperti itu dilakukan terus. Karena selalu ilmu selalu bertambah untuk yang IT-nya. Dan anak-anak kami selalu berusaha untuk bertanya dan menyesuaikan perkembangan apa sih yang ada. Dan dari situ kalau memang dari antar teman tidak ada jawaban, mereka kadang biasanya langsung telepon atau WA kepada guru atau wali kelasnya. Jadi sebagian yang terakhir untuk dampak positifnya, sebagian anak merasa nyaman belajar dari rumah, santai, sambil tidur-tiduran ya seperti sekarang ini ya kan, kita webinar, ada yang nyantai, ini sobat-sobat saya dari anak-anak di mahasiswa santai sambil mendengarkan, sambil mengeksplor, membayangkan nanti yang apa sih yang perlu saya sharing untuk kedepannya supaya hasil karya saya, karya tulis saya atau gimana itu lebih baik dan sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Berikutnya, itu dampak positif. Sekarang kita membahas tentang dampak negatifnya. Dampak negatif terjadi juga di dalam pembelajaran online atau di masa pandemi sekarang ini. Yang sering terjadi dan memang terjadi juga di lingkungan kami, siswa itu sampai kelupaan bahwa dia melakukan belajar sebenarnya dari rumah, online, tapi karena dia banyak waktunya, terus dia juga melakukan kegiatan lain, dia berusaha karena kesempatan cari kerja, dia dapat kerja, sehingga melupakan sekolahnya. Tugas-tugasnya apa? Tidak dikumpulkan semuanya.
apa yang harus dilakukan? Dari semua mata pelajaran, sekitar 16 mata pelajaran itu, 15 mata pelajaran. Jadi siswa tersebut baru 50%, mungkin 30% baru beres. Yang lainnya kelupaan, karena keasikan kerja, sambil kerja mereka dapat rezeki, dan malah kelupaan bahwa dia itu masih sekolah di kelas 2. Kalau kelas 3 juga ada di tempat kami. Kelas 3 ada yang sambil kerja, tapi mereka mengerjakan tugas-tugasnya di setelah pulang kerja, sore atau malam, seperti itu. Itu ancaman untuk jadi putus sekolah siswa ada beberapa yang sehingga orang tuanya repot. Tidak pernah aktif, tugas tidak ada sama sekali, sehingga sekolah juga bingung. Ini tuh panggil tidak ada yang hadir, orang tuanya juga hadir tapi tidak bisa menghadirkan anaknya, anak sedang kerja di tempat yang agak jauh, repot jadinya. Itu ancaman negatifnya. Dampak negatif dan ancaman putus sekolah. Anak tidak sadar dengan situasi saat ini. Berikutnya, penurunan capaian belajar. Kalau di dalam kegiatan KBM yang normal, capaian belajar bisa langsung kita sesuaikan, kita lihat di dalam materi, juga di dalam kurikulum, bahwa di dalam kegiatan itu ada eksplorasi yang awal dalam kegiatan KBM di kelas. Dari eksplor dulu, baru nanti yang terakhir dikonfirmasi. Konfirmasi itulah akan kelihatan sampai di mana sih capaian belajar anak didik saya ini, siswa saya ini, ketika dari 0 jam saya kasihkan materi seperti ini, terus dikasih pertanyaan, tapi kelihatannya pada diem semua, seakan-akan tahu, tapi pada belum paham, tapi diem saja. Nah itu seperti itu terjadi. Jadi apalagi sekarang ini yang online, terkadang malah tidak hadir di kegiatan meeting, Google Meet, Zoom, dan lainnya. Tugas juga tidak disiplin dalam mengumpulkan, di penurunan capaian belajarnya kurang maksimal. Yang berikutnya, untuk dampak negatifnya, tanpa sekolah, anak berpotensi menjadi korban kekerasan rumah tangga yang tidak terdeteksi oleh guru atau wali kelas, karena mereka siswa belajar dari rumah, otomatis tanggung jawab dari orang tua. Nah, kalau orang tua punya kemampuan wawasan yang terbatas, sedangkan tugas yang diberikan ke anak menuntut untuk didampingin orang tua, untuk diberikan solusi atas apa yang soal-soal yang diberikan kepada siswa. Terkadang orang tuanya punya kerjaan, ditanyain terus apa, ingin muncul emosi, muncullah mungkin saja muncul kekerasan dan lainnya. Itu dampak negatifnya. Berikutnya, dampak negatifnya keterbatasan kuota ataupun handphone atau yang lainnya sebagai penunjang belajar daring online. Jadi ada beberapa, ada sebagian dari tempat kami memang dari keluarga yang menengah ke bawah. Tapi kami dalam memberikan dan mendidik mereka sama semuanya. Cuman ketika 1 tahun ini kelihatan anak yang dengan ekonomi mohon maaf, orang tuanya yang masih banyak kekurangan, dari kekurangan itu ngefeknya itu ke pembelajaran siswa ketika di rumah. Kuotanya tidak ada, HP-nya terbatas, speknya terbatas, seperti itu. Tapi untuk itu semua sekolah tetap mengusahakan untuk kuota internet ada perhatian dari pemerintah di tahun 2020 kemarin 3 bulan, juga dari sekolah diberikan juga paket juga. Dan saat ini pun pemerintah juga memberikan juga di awal Maret kemarin untuk 3 bulan ke depan kepada siswa untuk kuota internet pembelajaran. Dan berikutnya yang terakhir untuk dampak negatif, anak kurang bersosialisasi karena di rumah terus, tidak ketemu dengan teman-temannya. Berarti mereka yang ketemu cuman ya orang keluarga itu, mau keluar juga takut atau yang lainnya. Hal-hal seperti itu sehingga akan berbeda dengan apa yang dilakukan ketika anak itu belajar secara langsung, tatap muka di kelas. Nah,
kurang bersosialisasi itulah muncul di saat pandemi sekarang ini dengan cara belajar yang online. Berikutnya, dari dua hal tersebut dan juga dari metodenya, dari dampak yang ditimbulkan, ada beberapa kesimpulan bahwasanya pembelajaran rekomendasi model-model atau metode pembelajaran itu memang kita sesuaikan dengan kondisi anak dan juga kondisi dari guru juga. Kadang ada beberapa guru tempat kami kurang begitu maksimal di dalam penggunaan IT. Dan juga ditunjang di tempat kami ada modul khusus untuk pembelajaran yang sifatnya simpel tapi mudah dipahami sehingga siswa itu gampang untuk beradaptasi dengan pelajaran yang harusnya buku paket yang tebal, tapi kita ringkas jadi poin-poin yang penting. Untuk pembelajaran jarak jauh pasti akan muncul akibat atau dampak negatif maupun positif. Itu semua bisa kita atasi dengan cara berdiskusi dengan siswa, bertanya, terus bisa lewat Google Meet, bisa lewat WA, telepon, dan lainnya. Itu semua yang bisa saya sampaikan, kita sharing. Kalau memang dari panitia, dari pembawa acara ada waktu untuk sharing, monggo silakan. Yang jelas, kita semua jangan lupa selalu berdoa bersama, semoga pandemi ini cepat berlalu, dan kita semua kembali kepada kehidupan yang seperti dulu, yang normal, yang baik, yang sehat. Itu saja bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan, bila ada yang kurang jelas, mohon maaf sekali lagi. Dari saya pribadi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bambang Sumarwoto, SPDMM, atas pemaparannya yang begitu menarik. Hadirin yang saya hormati, kita lanjutkan acara ini pada sesi yang berikutnya, yaitu sesi diskusi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk bertanya secara langsung atau dapat ditulis di kolom chat yang tersedia dengan menuliskan nama, universitas atau instansi, dan pertanyaan yang ingin disampaikan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo, silakan. Saya jawab, tak jawab. Ya toh? Ini jadi seluruh Indonesia. Kalau di Jawa, monggo silakan. Kalau yang ada yang dari Banjar, pian mau nanya, ulun silakan. Yang bisa saya jawab. Pak, saya mau tanya, Pak. Dari siapa nih? Saya Irfan, Pak. Irfan, ya Mas Irfan, silakan Mas Irfan. Mas Irfan Aiman Hanifah. Iya, Ya. mohon izin bertanya ya, Bapak. Kalau Monggo silakan. Kalau dalam kondisi pandemi saat ini, itu kan penerimaan siswa baru atau PPDB itu sistematikanya gimana, Pak? Apakah hampir sama kayak sistematika sebelum pandemi atau ada perubahan dari regulasi rule dalam mungkin penerimaannya juga, klasifikasinya bagaimana? Ya. Dalam mungkin kan ada indikasi istilahnya tolak ukurnya dari mana kan untuk diterima ya sebagai apa siswa SMK-nya itu bagaimana, Pak? Ngoten, Bapak. Ya. Langsung Mas Irfan ya. Nggih, Bapak. Ya, terima kasih matur suwun pertanyaannya. Walaupun agak ada melebar dikit tentang PPDB, penerimaan peserta didik baru di Balikpapan khususnya, rule-nya aturannya berbeda jelas dengan kondisi yang normal.
tetap kita memprioritaskan lebih bobotnya ke online. Jadi sistem itu di online, baik dari penerimaan berkas, ada yang di-share, tapi nanti ada juga yang luring, tatap muka, memberikan berkas, wawancara. Itu yang dilakukan yang tahun kemarin, 2020. Tapi sekarang ini pun dilakukan kelihatannya, karena belum ada anjuran atau aturan dari pemerintah kota Balikpapan khususnya, Balikpapan masih memberlakukan online. Dan untuk PPDB kemarin sudah di sharing, sudah diinformasikan untuk PPDB di sekolah negeri, itu mereka akan melakukan kegiatan PPDB lewat kegiatan online, dan itu beberapa tahap, dari mulai dilihat dari Dapodiknya, dan juga nanti pemerintah kota akan mengupload aplikasi yang bisa dilihat oleh calon peserta didik. Mereka akan menginput data, memasukkan file-filenya, nanti dari sekolah ada operatornya mas sendiri, akan memilih dan memilah sesuai dengan nilai. Karena yang disetor seperti tahun kemarin, kalau yang tahun ini belum berjalan Mas Irfan ya. Kalau yang tahun kemarin seperti itu. Jadi di online itu mereka akan mengisi data dan mengupload file yang dibutuhkan, diantaranya rapot, ada KTP, ada KK. Nah, dari rapot itulah yang akan digunakan untuk melihat, rata-rata dari kelas 1 sampai hampir yang kelas 3 itu, karena mereka ini SMP kan belum kelulusan. Jadi nanti pakainya rapot. Dari rapot itu akan kelihatan. Setelah ada seleksi dari online, dari aplikasi itu, nanti muncul pemberkasan. Nanti antara siswa dengan orang tua akan pergi ke sekolah untuk membuktikan bahwa anaknya seperti ini, buktinya ini, pemberkasannya, dan yang diinginkan jurusannya apa gitu. Itu nanti ada PTM-nya, pembelajaran tatap mukanya ada. Jadi tidak PJJ jarak semua, jadi tidak online semuanya, tetap ketemu walaupun dengan protokol dan harus dengan protokol yang ketat. Artinya ketat adalah dibatasin. Kalau sekarang ini agak longgar, tapi tetap dibatasin sehingga apa yang diterapkan oleh pemerintah kota, sekolah tidak disalahkan atau tidak melanggar. Seperti itu. Sedangkan untuk kriterianya sama, tetap dari mulai ada nilai, itu jelas. Ada prestasi, dinilai juga. Prestasi dari prestasi olahraga, itu ada plus poinnya juga. Itu yang di Balikpapan menjadikan persaingan untuk sekolah di sekolah yang favorit menjadi menarik. Gitu. Itu Mas Irfan yang bisa saya jawab. Tetap seperti tahun kemarin kelihatan untuk tahun yang 2021 ini. Oke, Bapak, matur suwun atas penjelasan Ibu. Terima kasih Mas Irfan, semoga sukses dan semakin bertambah ilmu dan wawasannya. Amin. Dan kalau mau ke Balikpapan silakan mau main ke ibu kota. Insya Allah, Bapak. Insya Allah. Ya, ini dari terima kasih. Ini dari chat ada dari Mbak Elvi Wahyuni. Izin bertanya Pak, apakah dengan adanya COVID ini berkurang atau bertambahnya mahasiswa baru? Kalau untuk kami siswanya malah bertambah. Karena yaitu tadi dari dampak yang negatif yang muncul tadi yang kita ulas, dari negatifnya itu anak itu kadang anak itu lupa paling kerja atau apa, ketika di sekolah lain itu terbentur aturan, mereka akan pindah ke sekolah yang lainnya. Nah itu keberuntungan atau sial enggak tahu juga, tapi akan pindah ke sekolah lain supaya bisa belajar dan tuntas di kelas 3-nya.
Karena sekarang ini positifnya itu anak yang kreatif dan mereka memang mampu dan cerdas, itu mereka ternyata dari pagi sampai sore itu kerja. Dia mereka ngerjakan tugas-tugas sekolah itu sore dan malam pulang dari kerja. Yang khusus yang terjadi seperti ini tadi hari ini dan juga seminggu belakang tadi, ketika saya tanya beberapa siswa kelas 12, kelas 3, ternyata mereka kebanyakan sudah kerja. Jadi sudah menghasilkan. Tapi dia punya tanggung jawab sekolah dan harus menuntaskan dan menyetorkan jawaban-jawaban tugasnya. Jadi terkadang, wah mohon maaf Pak, saya kerja. Kerja silahkan. Jadi dari kami memberikan, dari guru-guru seperti itu. Kerja silahkan, itu hak kamu. Kamu dan memang nanti tujuannya juga kerja. Tapi dari situ kamu harus jangan lupa bahwa tanggung jawabmu kamu sekarang jadi siswa, masih siswa, belum alumni. Kalau tanggung jawabmu sudah selesai, boleh kamu kerja. Atur, tinggal ngatur waktunya, kamu kerja mulai jam berapa jam, tugasmu selesai, mau siang, mau malam dikerjakan, atau bagaimana caranya itu terserah pada kalian yang sudah dewasa semuanya. Jadi taruh dari pertanyaan itu, jumlah siswa kelihatannya saat ini bertambah. Karena mereka kelihatannya lebih santai, kelihatannya lebih nyaman malah belajar online. Mereka lebih bebas, bisa nyambi, bisa usaha, betul buat apa itu ya, buat tempat kopi, tempat kedai dan lainnya itu malah bisa. Mereka kerjanya santai dan tapi di sekolah tuntas juga seperti itu yang terjadi. Itu Mbak Elvi, terima kasih. Berikutnya dari Putri, apa kendala guru atau pengajar dalam mengajar secara online? Nah, di tempat kami ada 3 tingkatan. Dari guru sendiri ada 3 tingkatan. Kemampuan yang berhubungan dengan IT. Ada yang tingkatannya bagus, IT-nya. Ada yang sedang, dan ada yang bawah, yang kurang. Lah yang jadi masalah itu yang kurang ini, yang tengah sama yang kurang. Khususnya ibu-ibu atau bapak guru yang istilahnya dari sisi IT-nya kurang, yaitu yang sudah senior. Tempat kami ada yang sudah senior, yang sudah sepuh, sehingga ketika belajar online merasa kewalahan, agak susah. Maka untuk itu kami memakai blended tadi, campur, kombinasi. Untuk Bapak Ibu guru yang merasa kesulitan dalam pembelajaran online, kita lakukan juga tatap muka, yaitu dengan cara anak diberikan tugas, taruh di depan ruangan, di dalam kardus, anak mengambil soal itu bawa pulang, dikerjakan di buku tugasnya disetorkan lagi di dalam dus itu, jadi tidak pertemuan. Jadi pengantarnya cuman di luar ruangan ditulisin tugas pelajaran ini kumpul di sini, di meja-meja. Jadi antara siswa dengan guru tidak bertemu langsung, dari agak jauh, jadi standar COVID-nya juga, standar kesehatan juga tercapai, juga saling menjaga kesehatan. Jadi kendalanya itu, Mbak Putri. Jadi kendala yang kami temukan di lingkungan kami, guru atau mengajarin dalam mengajar secara online ada hal yang nyaman. Kalau kami yang sudah di level atas nyaman, karena semua IT bisa, maunya Zoom, mau Google Meet, mau GCR, Google Classroom, mau Google Form, semuanya enak. Dia lebih bebas, mau dikerjakan dari rumah, mau di mana saja bebas, lebih bebas, dan hasilnya juga mudah untuk direkod, untuk direkam, untuk dimasukkan, diinput di dalam data. Berikutnya dari chat, Mbak Ivon Febri, keluh kesah siswa akan tugas apa ada Pak, dan bagaimana cara menanggulanginya. Itu tadi, tetap kita pakai blended, artinya campur, tadi kombinasi. Ketika anak mengalami kesulitan, mereka kalau memang betul-betul tidak punya komunikasi, ya kita sampaikan kepada orang, teman-temannya yang punya komunikasi, atau teman dekatnya atau tetangganya, kita berikan informasi. Kalau memang kesulitan ke sekolah.
temui guru siapa, dan kita sudah menyiapkan tempat pertemuan untuk sharing, untuk bertanya antara guru dengan siswanya. Tapi dengan jarak yang sudah kita tentukan. Sehingga standar kesehatan tetap terpatuhi. Berikutnya dari Mbak Eka Musaila. Dia bertanya, Pak, siswa SMK lebih cenderung belajar praktek daripada teori. Bagaimana cara mengatasinya, Pak? Nah, kami yang lakukan untuk di sekolah kami, untuk pembelajaran teori seperti biasa lewat Google Classroom, dan juga untuk melakukan ulangan harian lewat Google Form. Untuk yang prakteknya, yang online, anak membuat video dengan handphone atau alat komunikasi yang dia punya. Dari situ baru dikirim ke guru, makanya di PKN, di olahraga, di kewirausahaan. Mereka praktek tadi ya, dan seperti yang kita bahas, metodenya, project, ada project. Yang satunya, jadi 2 orang, jadi kelompok kecil, yang satunya mengambil videonya, satunya praktek, itu nanti gantian juga. Jadi praktek dan teori berjalan, tapi yang betul-betul merasa kesulitan, untuk yang praktek maupun teori, siswa diharapkan ke sekolah, bertemu dengan gurunya masing-masing, untuk sharing, bertanya, dan menjelaskan. Di kelas kita yang sudah kita setting, tetap protokol kesehatan berjalan, ya kan, untuk cuci tangan dan lainnya, masker tetap berjalan semuanya, dan itu sampai saat ini alhamdulillah sehat semuanya. Jadi praktek dan teori kita jadikan blended tadi, jangan kombinasi. Kalau emang siswa betul-betul susah untuk teori, tetap harus tatap muka. Itu Mbak Eka dan juga Mbak Ivon dan Mbak Putri. Silakan untuk yang lainnya. Untuk yang lainnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jadi mungkin dari teman-teman, sahabat-sahabat mahasiswa, kalau di Balikpapan jangan bayangannya hutan itu ya. Sini sekarang ini sudah bayangannya di Balikpapan, kalau lihat yang langsung tatap muka dengan kota Balikpapan, hutannya hutan beton sudah sekarang. Kalau yang dari Semarang silahkan. Mau ke Balikpapan, sering saya 700 sampai di Balikpapan dengan Lion Air. Mas Irfan, tanya apa lagi Mas Irfan? Di mana tinggal Mas Irfan? Di daerah mana? Rumahnya di daerah mana alamatnya Mas Irfan? Oh, saya Bapak. Bapak, saya aslinya Grobogan, Bapak. Grobogan kotanya? Iya, Wingking SMP 3, Bapak. Oh, lah saya orang tua saya dari Purwodadi, Ngrebu. Ngrebu. Nah, yang masuk. Oh, ya, kurang paham, Bapak. Belum paham ya. Iya. Di Grobogan ada, di dekat stasiun kereta api dulu. Itu kakaknya stasiun Ibu. kota, Bapak? Ya, ada stasiun kota. Kereta api dulu kan ada kan? Nggih, berarti dekat pasar Purwodadi. Ya, betul. Dekat pasar itu. Nggih, karena Bapak. pedagang beliaunya, karena beliau berdagang. Ngertos, Bapak. Sekarang jadi stasiun angkot, Bapak, situ. Betul. Gak lancar. Monggo silakan kalau Anda mau sharing, ngasih informasi ke saya juga terima kasih. Perkembangan Jawa Tengah untuk Kudus mungkin, atau di daerah mana, yang mana saya juga lama sudah berapa bulan enggak ke Jawa, ke Semarang, ke Unisula. Kemarin dengar juga Unisula juga depannya jadi kolam renang juga, lihatnya terenyuh juga. Tenggelam sampai ke Kudus yang kayak apa. Monggo silakan. Moderator gimana? Sudahkah?
Tidak ada yang bertanya lagi, Pak. Nggih, monggo, silakan. Kalau tidak ada ya gimana? Menutup acaranya nggih, Pak. Monggo, ayo silakan. Nggih. Nggih. Tadi saya terima kasih sekali lagi, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan, kurang sesuai dengan keinginan dari sahabat-sahabat saya juga Bu Dokter, Bu dosen. Mohon maaf sekali lagi, terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga kita bisa setting darat ya. Satu saat siapa tahu, tidak tahu juga. Monggo saja, sekali lagi dari saya pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Monggo, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih kepada Bapak Bambang Sumarwoto, SPD MM, telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta webinar pada siang hari ini. Baik teman-teman dan hadirin sekalian, akhirnya kita sampai pada acara yang terakhir, yaitu penutup. Sebelum saya tutup acara pada siang hari ini, perkenankan kelompok kami untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang pertama Ibu Dr. Siti Sumiati SEMSI selaku dosen pembimbing lapangan kita. Yang kedua, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bambang Sumarwoto SPD MM karena bersedia untuk menjadi narasumber webinar pada hari ini, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para peserta yang telah berpartisipasi hari ini dalam program kegiatan webinar yang diadakan oleh kelompok 230. Selanjutnya, marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Matur nuwun Pak Bambang ilmunya. Sami-sami, Bun, sami-sami. Monggo orang balik papan. Nggih, monggo. Jaga kesehatan, Bun. Nggih, ini protokolnya kayak ketat ini. Nggih, sami. Nggih, sukses selalu ya Pak. Nanti insyaallah sami-sami, Bun. Lagi ya. Ya. Monggo kalau ke Semarang silakan mampir Pak ke Unisula. Insyaallah, nggih. Sering ke Tembal ya. Napa? Sering balik ke Kudus napa mboten? Di Kudus sudah tidak ada, orang tua sudah pindah semua, Bu. Sudah dipanggil semua. Iya. Jadi tinggal adik di mana Semarang atas di Gunung Pati ya. Ngaten. Nggih, terima kasih. Mohon izin untuk meninggalkan Bun ya dan juga sahabat-sahabat saya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Bapak, terima kasih. Terima kasih anak-anak semuanya. Sukses selalu ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Maaf ya. Terima kasih semuanya yang ikut partisipan. Berapa orang ini terima kasih. 9.32 tadi ya. Oke. Dari jumlah ya. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali di lain waktu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.